Kalau ngomongin omega 3, berarti kita bicara tentang EPA dan DHA yang secara spesifik memang kalau kita konsumsi dari bahan makanan sumber memang akan bermanfaat untuk kesehatan jantung. Jadi 2 serving atau 2 porsi dalam 1 minggu memang disarankan untuk menjaga kesehatan jantung. Tetapi kalau pertanyaannya adalah kalau bentuknya suplemen gimana gitu kan? Sebenarnya yang kita mau tuju apa dulu? Ada juga nih rekomendasi dulu ya beberapa tahun lalu kalau kita mau mengontrol trigliserid tinggi gitu kan ya Dok, kita berikan omega 3 dosis tinggi. Tetapi muncul lagi nih penelitian berikutnya. Penelitian berikutnya yang menyatakan bahwa konsumsi omega 3 di atas 1 gram ternyata berasosiasi atau berhubungan dengan kejadian atrial fibrilasi yang meningkat. Atrial fibrilasi yang meningkat. Tapi itu kembali lagi, itu hubungan ya, asosiasi. Tapi belum bisa dibilang bahwa itu adalah kausa gitu kan. Berarti apa nih kesimpulannya? Kalau menurut saya, kalau memang tindakannya adalah untuk mencegah penyakit jantung atau mencegah terjadinya berulangnya lagi, sebetulnya kalau kita bisa kejar dari bahan makanan sumbernya omega 3, harusnya udah cukup aja. Gitu. Artinya lebih baik kita makan daripada minyak ikan, kita makan ikannya gitu ya. Betul, ikan laut dalam, ikan betul. tuna, ikan salmon gitu ya Dok ya. Betul. Dibandingkan Kecuali memang dia ada alergi misalnya seperti itu. Tapi kalau kita nggak punya masalah seperti itu ya konsumsilah bahan makanan aslinya gitu, sumbernya. Gitu. Terus kemudian yang kedua, kalau memang ternyata kadar trigliseridnya tinggi, mending pergi ke dokter Jansen aja deh. Jadi memang harus hati-hati ya sobat-sobat sekalian ya. Jadi kadang-kadang klaim suplemen omega 3 untuk kesehatan jantung harus kita waspadai. Karena kalau kita lihat kenyataannya dari guideline dokter-dokter jantung juga tidak pernah ada yang namanya suplemen omega 3 untuk pasien-pasien penyakit jantung. Ya, jadi harus hati-hati mewaspadai hal ini. Terus yang berikutnya juga ya kita harus benar-benar jangan sampai karena merasa sudah mengkonsumsi suplemen, obat utamanya, obat jantung utamanya jadi nggak dikonsumsi. Obat kolesterolnya, obat pengencer darahnya, jadi merasa, oh saya udah minum suplemen kok, jadi nggak perlu lagi minum obat jantung, seperti itu. Kembali lagi, suplemen, makanan, itu dia bukan obat. Iya. Jadi kalau memang dokter sudah merekomendasikan untuk lanjutkan pengobatan, tetapi complementary dengan dietnya, kemudian aktivitas fisiknya gitu ya, suplemen bila dibutuhkan aja.